Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait desain tata letak ruang rekam medis yang ergonomis. Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna komprehensif, penyembuhan penyakit kuratif, dan pencegahan penyakit preventif kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Unit rekam medis adalah salah satu unit yang berada di rumah sakit yang kegiatan utamanya adalah sebagai penyelenggara dan pengelolaan rekam medis yang meliputi tempat pendaftaran pasien, assembling, filing, coding, indexing, serta analisis dan reporting. Ergonomi adalah suatu cabang ilmu terapan yang dimaksudkan untuk mempelajari hubungan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Ergonomi melakukan pemeriksaan terhadap keadaan fisik pekerja, lingkungan kerjanya, dan tugas yang berkaitan dengan pengaplikasian informasi dengan desain alat, perlengkapan, serta metode yang dikerjakan agar pekerjaan menjadi aman. Hal yang dapat membuat rekam medis yang baik adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung sebagai fasilitas yang membuat petugas rekam medis semakin produktif. Petugas rekam medis harusnya bekerja di ruang yang memadai dengan kondisi yang nyaman. Ditinjau dari sisi organisasi, ruang rekam medis harus mempunyai jendela luar agar udara dan cahaya matahari dapat masuk sehingga ruangan tidak lembab dan pengap. Ruangan penyimpanan sebaiknya berdekatan dengan poliklinik. Selain itu, pencahayaan, suhu, kelembapan, kebisingan, dan sirkulasi udara juga perlu diperhatikan. Fasilitas yang kita buat di dalam desain ini antara lain ruang pendaftaran, ruang tamu, ruang rapat, ruang kepala rekam medik, ruang pelaporan, ruang retensi, musola, kamar mandi, dapur, coding dan indexing, assembling, ruang filing aktif, dan ruang filing inaktif. Ruang pendaftaran dan informasi. Terdapat 5 kursi, 5 meja, dan 5 unit komputer yang digunakan petugas pendaftaran. Kursi yang digunakan sudah dikatakan ergonomi karena sudah terdapat senderan kepala dan senderan tangan yang dapat membuat posisi petugas lebih nyaman. Kemudian meja juga dibuat ergonomi dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 0,6 meter, dan tinggi 0,8 meter agar dapat dijangkau oleh petugas dengan baik. Terdapat 1 buah mesin fotokopi di pojok ruangan dan printer yang nantinya dapat digunakan oleh petugas yang berhubungan dengan data pribadi pasien. Terdapat 1 buah apar yang disiapkan apabila terjadi kebakaran. Terdapat 28 buah kursi tunggu pasien untuk pengantri sampai nama pasien tersebut terpanggil dan juga 5 buah kursi pasien pada saat melakukan pendaftaran di meja pendaftaran. Pada ruang pendaftaran terdapat 2 buah air conditioner yang berfungsi sebagai penyejuk ruangan disertai dengan kaca besar agar antara bagian dalam dan luar ruangan dapat saling berinteraksi. Lampu yang digunakan sebanyak 7 buah lampu yang terdiri 4 lampu di ruang tunggu pasien dan 3 buah lampu di meja pendaftaran petugas, serta besar lampu yang memungkinkan agar petugas dapat bekerja dengan pencahayaan yang terang tetapi tetap nyaman. Kemudian kita beralih ke ruang tunggu tamu. Ruang tunggu tamu terletak di sebelah ruang pendaftaran. Tujuan dari adanya ruang tunggu ini adalah untuk tempat tunggu petugas kesehatan jika ada kunjungan ke rumah sakit Durian Runtuh.
Ruang tunggu tamu ini berukuran 28 meter persegi. Ruang tunggu tamu dilapisi cat berwarna putih agar ruangan terkesan bersih dan luas. Di dalam ruang tunggu tamu terdapat 3 pintu masuk. Pintu utama berwarna putih berada di depan yang menghadap langsung ke depan dengan model pintu geser dan aksen kaca agar terdapat interaksi antara ruangan. Untuk pintu kedua berada di samping kanan yang terhubung langsung dengan ruang pendaftaran pasien. Untuk pintu ini terbuat dari material kayu dengan aksen kaca, dan pintu ketiga terhubung langsung dengan lorong. Pintu ini juga bermaterial kayu dengan aksen kaca. Di ruang tunggu tamu terdapat 3 sofa empuk dengan kapasitas 9 orang. Terdapat tanaman dan hiasan dinding untuk menambah value agar tidak terkesan kaku. Ketinggian suatu langit-langit pada bangunan dari permukaan lantainya minimal 2,5 meter. Terdapat 1 air conditioner agar ruangan tidak terasa pengap jika kapasitas orang yang terlalu banyak dan juga untuk sirkulasi udara. Suhu udara dalam suatu ruangan harus stabil. Bekerja pada suhu udara yang tinggi dapat membahayakan karena disertai dengan penyesuaian waktu kerja dan perlunya perlindungan yang tepat. Suhu udara ideal bekerja rata-rata di Indonesia berada pada sekitar 24-26 derajat Celcius. Suhu kerja yang terlalu panas dapat menurunkan prestasi kerja, menurunkan kelincahan, kehilangan konsentrasi, menurunnya sikap inisiatif terhadap kerja, dan juga terdapat meja panjang di tengah ruangan. Untuk pencahayaan di ruangan tunggu tamu terdapat 3 lampu, di mana terdiri dari 2 lampu tempel sebagai sumber cahaya untuk penerangan secara umum. Fungsi pencahayaan ini digunakan sebagai pencahayaan utama. Jenis lampu yang digunakan adalah jenis lampu yang dapat memancar secara merata ke segala arah dan 1 lampu gantung. Pemilihan bahan dan warna lantai koridor haruslah memenuhi persyaratan keamanan, kenyamanan, dan keindahan sehingga aktivitas pengunjung dapat berjalan dengan lancar, aman, dan menyenangkan. Sedangkan bahan lantai yang digunakan adalah keramik light. Tile, rubber vinyl, dan lantai plester semen, dan bahan yang digunakan tidak licin. Kemudian kita beralih ke ruang rapat. Ruang rapat berada di belakang ruang tunggu tamu dengan luas 54,8 meter persegi. Ruang rapat atau biasa kita disebut dengan meeting room adalah ruangan yang difungsikan sebagai tempat berkumpul, berdiskusi untuk menentukan prioritas dan membuat tujuan. Di ruang rapat ini memiliki meja yang mengelilingi ruangan dengan kursi sebanyak 10. Di ruang rapat terdapat kaca bening yang berfungsi agar petugas rumah sakit mengetahui jika lagi diadakan rapat. Ruang rapat menggunakan pintu kayu dengan aksen kaca, dan di pojok ruangan terdapat tempat sampah kering, dan ketinggian suatu langit-langit pada bangunan dari permukaan lantainya minimal 2,5 meter. Terdapat 1 air conditioner dan 1 ventilasi agar ruangan tidak terasa pengap jika kapasitas orang yang terlalu banyak dan juga untuk sirkulasi udara. Suhu udara dalam satu ruangan harus stabil. Bekerja pada suhu udara yang tinggi dapat membahayakan karena harus disertai dengan penyesuaian waktu kerja dan perlunya perlindungan yang tepat. Suhu udara ideal bekerja rata-rata di Indonesia berada pada sekitar 24-26 derajat Celcius. Di depan ruang rapat terdapat layar proyektor yang digunakan untuk pemaparan presentasi, dan di dalam ruangan juga terdapat APAR digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Kemudian di bagian pojok belakang ruangan terdapat meja yang digunakan untuk tempat proyektor dan laptop. Meja yang digunakan memiliki sekat-sekat untuk menaruh berkas dan di sebelah meja terdapat sound. Untuk pencahayaan di ruang rapat terdapat 5 lampu, di mana terdiri dari 4 lampu tempel di setiap pojok ruangan sebagai sumber cahaya untuk penerangan secara umum. Fungsi pencahayaan ini digunakan sebagai pencahayaan utama. Jenis lampu yang digunakan adalah jenis lampu yang dapat memancar secara merata ke segala arah dan 1 lampu gantung.
Kemudian kita beralih ke ruang kepala rekam medik. Di belakang ruang rapat terdapat ruang kepala rekam medik dengan luas 22,5 meter persegi. Pintu yang digunakan bermaterial kayu dengan aksen kaca. Di ruangan ini menggunakan meja L yang digunakan untuk tempat komputer dan dilengkapi dengan kursi kerja. Terdapat 2 kursi dan 2 sofa kapasitas. Cat dinding yang digunakan berwarna putih agar ruangan terlihat luas dan bersih. Kemudian terdapat 1 air conditioner agar ruangan tidak terasa pengap dan juga untuk sirkulasi udara. Suhu udara dalam satu ruangan harus stabil. Bekerja pada suhu udara yang tinggi dapat membahayakan karena harus disertai dengan penyesuaian waktu kerja dan perlunya pelindungan yang tepat. Suhu udara ideal bekerja rata-rata di Indonesia berada di sekitar 24-26 derajat Celcius. Dan untuk pencahayaan di ruangan ini hanya menggunakan 1 lampu gantung, lalu terdapat 1 tanaman, 1 kursi kerja, 1 komputer, 1 lemari, 1 televisi, dan 1 tempat sampah. Kemudian kita beralih ke ruang pelaporan. Di belakang ruang kepala rekam medis terdapat ruang pelaporan dengan luas 85,14 meter persegi. Ruang pelaporan dibalut dengan cat tembok berwarna putih dengan perpaduan abu-abu. Pintu yang digunakan adalah pintu kayu yang dapat dibuka keluar, dan untuk lantai bermaterial keramik berwarna putih agar ruangan terkesan lebih luas. Di ruangan pelaporan terdapat 4 kursi kerja yang dimana 2 kursi kerja untuk petugas pelaporan dan 2 kursi lainnya untuk petugas di luar pelaporan. Dan terdapat 2 komputer untuk menginputkan data, 1 lemari untuk menyimpan dokumen, dan 1 air conditioner yang dimana suhu udara dalam suatu ruangan harus stabil. Bekerja pada suhu udara yang tinggi dapat membahayakan karena disertai dengan penyesuaian waktu kerja dan perlunya perlindungan yang tepat. Suhu udara ideal bekerja rata-rata di Indonesia berada pada sekitar 24-26 derajat Celcius. Suhu di ruangan juga penting untuk menjaga kualitas berkas rekam medis agar tidak lembab, berjamur, dan rusak oleh serangga. Kemudian kegunaan meja ini digunakan untuk menaruh barang. Ketinggian suatu langit-langit pada bangunan dari permukaan lantainya minimal 2,5 meter. 2 lampu gantung sebagai sumber cahaya untuk penerangan secara umum. Fungsi pencahayaan ini digunakan sebagai pencahayaan utama. Jenis lampu yang digunakan adalah jenis lampu yang dapat memancar secara merata ke segala arah. Kemudian kita beralih ke ruang retensi. Di belakang ruang laporan atau ruang pelaporan terdapat ruang retensi. Retensi atau penyusutan berarti mengurangi jumlah rekam medis yang ada di rak aktif dengan memilah yang inaktif, memindahkannya ke ruang penyimpanan rekam medis inaktif, menilai, lalu memusnahkan yang tidak bernilai guna sesuai aturan yang berlaku. Dinding pada ruangan retensi berwarna putih dan abu-abu agar ruangan terlihat lebih luas, cerah, dan bersih. Di dalam ruangan pelaporan terdapat 2 lemari untuk penyimpanan berkas rekam medis yang akan diretensi, 1 tempat sampah, 2 lampu gantung sebagai sumber cahaya untuk penerangan secara umum. Fungsi pencahayaan ini digunakan sebagai pencahayaan utama. Jenis lampu yang digunakan adalah jenis lampu yang memancar serta merata ke segala arah. 1 kursi kerja untuk petugas retensi,
satu komputer untuk melihat data dokumen aktif dan inaktif, satu lemari untuk naruh barang, satu pintu dengan material kayu yang dibuka keluar, satu tanaman agar ruangan tidak terkesan kaku. Kemudian kita beralih ke musola. Selanjutnya di seberang ruang retensi terdapat musola dengan luas 4,8 meter persegi. Fungsi musola ini digunakan untuk tempat sholat petugas rekam medis. Musola ini dicat dengan warna biru karena warna biru memberikan efek menenangkan dan membawa perasaan damai. Dan juga terdapat satu lampu gantung sebagai sumber cahaya untuk penerangan secara umum. Fungsi pencahayaan ini digunakan sebagai pencahayaan utama. Jenis lampu yang digunakan adalah jenis lampu yang dapat memancar secara merata ke segala arah. Karpet sebagai alas untuk sholat. Karpet yang digunakan berwarna cerah agar terkesan bersih dan suci. Di samping musola terdapat dua kamar mandi dengan luas masing-masing 7,74 meter persegi. Dan di depan kloset duduk terdapat gantungan pakaian untuk petugas jika ingin meletakkan barang yang dibawa. Terdapat satu lampu gantung yang berguna untuk pencahayaan pada kamar mandi agar tidak gelap. Selain itu terdapat satu ventilator untuk mengatur sirkulasi udara agar kamar mandi tersebut tidak lembab sehingga tidak terdapat lumut yang membuat lantai licin dan dinding kotor. Terdapat bak air yang digunakan untuk menampung air dan menyiram kotoran. Terdapat pintu yang terbuat dari kayu agar lebih kokoh dan tidak mudah patah, dan di depan toilet terdapat wastafel tempat untuk cuci tangan agar memudahkan petugas untuk membersihkan tangan. Lantai yang digunakan pada kamar mandi ini yaitu lantai yang tidak licin agar mengurangi terjadinya risiko cedera kepada petugas yang melakukan aktivitas di kamar mandi. Kemudian kita beralih ke dapur. Ruang dapur ini dapat berfungsi jika petugas ingin membuat minuman maupun makanan saat kondisi petugas lagi kelaparan maupun haus. Di dalam dapur tersebut terdapat dua tempat cuci piring yang berfungsi jika petugas ingin mencuci gelas maupun alat makan. Dibuat dua tempat agar tidak menunggu lama antar petugas pada saat mencuci gelas maupun alat makan lainnya. Lalu, ada satu kulkas yang berfungsi untuk menyimpan makanan dan minuman. Jika petugas ingin memakan atau ingin minum yang dingin, bisa mengambil atau menyimpan di kulkas tersebut. Selanjutnya, ada satu tempat sampah yang berfungsi untuk membuang bungkus kemasan makanan maupun minuman agar dapur tetap terlihat bersih dan agar petugas tidak membuang sampah sembarangan pada saat di dapur. Lemari untuk menyimpan tempat gelas, piring, dan alat makan lainnya, dan di sini juga tersedia kompor untuk memasak. Jika petugas ingin memasak, maka bisa menggunakan kompor tersebut, serta satu lampu gantung ini untuk menerangi ruang dapur agar petugas jika ingin ke dapur terlihat terang saat membuat atau mengambil makanan, minuman di dalam dapur. Kemudian kita beralih ke ruang coding dan indexing. Coding dan indexing adalah salah satu bagian dari unit rekam medis yang bertugas mencatat dan meneliti serta menetapkan kode penyakit. Maka dari itu, di ruangan ini terdapat dua kursi kerja yang berfungsi untuk petugas coding dan indexing dapat duduk dengan nyaman saat melakukan pekerjaannya karena bersifat elektronik. Maka dibutuhkan juga dua komputer agar mempermudah penyelesaian pekerjaannya. Dua kursi di depannya berfungsi jika ada orang yang berkepentingan dengan petugas coding dan indexing tersebut. Kursi merupakan pelengkap dari kebutuhan meja yang berfungsi untuk membuat kenyamanan bagi yang menggunakannya. Kursi kerja yang berupa benda yang memiliki topangan badan yang vertikal serta alas duduk yang terbuat dari spons. Tinggi alas duduk
Dari lantai sebaiknya dapat disetel antara 38 sampai 48 cm. Serta tebal alas duduk 3,6 sampai 4 cm. Selain itu, terdapat 2 meja yang digunakan untuk meletakkan komputer dan barang-barang lainnya. Meja adalah kebutuhan alat yang digunakan untuk menyimpan peralatan kerja, baik komputer, alat tulis kantor, atau dokumen yang berisikan kepentingan dalam pekerjaan. Setiap meja memiliki beraneka ragam bentuk sesuai dengan kenyamanan bagi yang menggunakannya. Tinggi meja kerja adalah 54 sampai 58 cm yang diukur dari permukaan daun meja sampai ke lantai, dan lebar meja kerja diukur dari pekerja ke arah depan dengan ukuran kurang lebih 80 cm. Terdapat satu ventilator untuk membantu pernafasan di ruang indexing dan coding agar petugas tidak merasa pengap. Meskipun terdapat ventilator, di sini juga terdapat satu air conditioner yang berfungsi untuk menyejukkan ruangan agar petugas tidak kepanasan atau gerah saat bekerja. Satu lampu gantung dan 2 lampu tempel untuk menerangi ruangan indexing dan coding agar petugas dapat melihat jelas pekerjaannya. Selanjutnya, yaitu di depan ruangan ini terdapat 2 tempat sampah agar petugas tidak membuang sampah sembarangan. Jika ada orang atau petugas yang ingin mengunjungi ruang assembling, coding, indexing, dan filing, dapat duduk di 7 kursi tersebut. Kemudian satu tanaman untuk menghiasi ruangan agar terlihat indah. Di sini juga ada satu atap untuk jaga-jaga jika terjadi kebakaran dan satu ventilator untuk membantu pernafasan di ruang indexing dan coding agar petugas tidak merasa pengap. Kemudian kita beralih ke ruang assembling. Pada ruangan assembling terdapat 2 kursi kerja yang digunakan petugas. Terdapat 2 komputer yang digunakan untuk menginput data rekam medis pasien. Terdapat 2 kursi. Terdapat 1 ventilator yang digunakan sebagai sirkulasi udara agar ruangan tersebut tidak lembab. Terdapat 1 air conditioner agar ruangan tersebut dingin dan membuat petugas lebih nyaman berada di ruangan tersebut. Kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan sangat diperlukan oleh semua penghuni ruangan. Maka harus selalu dijaga dan diupayakan tetap dalam kisaran yang nyaman untuk bekerja. Salah satu upaya untuk mendapatkan ruangan dengan udara yang nyaman adalah dengan memasang air conditioner. Ruangan ber-AC dianjurkan menyetel suhu antara 24 sampai 27 derajat Celcius. Suhu yang nyaman di dalam ruang kerja untuk orang Indonesia antara 22 sampai 26 derajat Celcius. Kecepatan udara 0,2 meter per detik, kelembapan antara 40 sampai 50%, perbedaan suhu permukaan kurang lebih 4 derajat Celcius. Suhu atau temperatur merupakan salah satu aspek lingkungan kerja yang perlu dikendalikan dalam suatu industri, karena temperatur ini berhubungan langsung dengan tenaga kerja atau operator. Temperatur di area kerja tidak diperbolehkan melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat 1 lampu gantung sebagai sumber cahaya untuk penerangan secara umum. Fungsi pencahayaan ini digunakan sebagai pencahayaan utama, dan jenis lampu yang digunakan adalah jenis lampu yang dapat memancar secara merata ke segala arah. Lampu yang digunakan untuk menerangi ruangan lampu ini memiliki cahaya sebesar 100 dan 2 lampu tempel agar ruangan tersebut lebih terang pencahayaannya. Di depan terdapat 2 tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah. Kemudian terdapat 7 kursi tunggu yang digunakan untuk tamu jika ingin mengunjungi ruangan ini. Terdapat 1 tanaman untuk menghiasi ruangan ini dan memperindah ruangan agar terlihat lebih segar, dan terdapat 1 apar yang digunakan jika terjadi kebakaran pada ruangan ini. Kemudian kita beralih ke ruang filing aktif. Pada ruang filing aktif terdapat beberapa fasilitas yang dibutuhkan. Fasilitas yang ada di ruang filing aktif
terdiri dari pintu, jendela, 12 roll opek, 9 lampu tempel, 4 tempat gantung, 3 kursi kerja, 3 komputer, 2 tangga, 2 air conditioner, dan 2 ventilator. Luas ruangan filing aktif ini adalah 92,71 meter persegi. Pintu yang berada di ruangan ini merupakan pintu kayu. Pintu kayu termasuk ke dalam pintu yang kokoh dan tidak gampang rusak. Selain itu, pintu yang digunakan dalam ruangan ini yaitu pintu yang dapat ditarik dan didorong, sehingga memudahkan para petugas untuk menggunakannya. Kemudian, terdapat jendela kaca yang terletak di depan ruang filing untuk melihat kegiatan dari luar jika ada kepentingan. Selain itu, agar pencahayaan lebih terang, karena terdapat cahaya yang masuk melalui jendela kaca tersebut. Pada rumah sakit ini, terdapat rak untuk penyimpanan yang berbentuk roll opek. Rak yang terdapat pada ruangan ini sebanyak 12 roll opek. Roll opek adalah sistem modern untuk penyimpanan arsip dan barang yang diciptakan untuk menghasilkan kapasitas ekstra ruang dengan lebih ekonomis dan efisien. Alat penyimpanan yang lebih modern namun harganya lebih mahal. Namun keuntungan roll opek yaitu menghemat tempat, keamanan lebih terjaga, dan pemeliharaan berkas lebih mudah. Jarak ideal untuk akses jalan petugas antara lemari satu dengan yang lainnya dianjurkan selebar 90 cm dan panjang rak 1 meter, lebar 4,6 meter, dan tinggi 2 meter. Jarak bahu antara rak satu dan lainnya adalah 90 cm. Ukuran lemari jangkauan 2 meter kali 0,6 kali 0,8 halaman. Ukuran tersebut dirasa cukup untuk jangkauan petugas mengambil berkas rekam medis. Apabila petugas tidak dapat menjangkau, disediakan 2 unit tangga agar memudahkan petugas untuk mengambil dokumen rekam medis yang tidak terjangkau. Alat bantu tangga digunakan petugas rekam medis untuk mengambil file rekam medis yang letaknya terlalu tinggi. Ukuran tangganya sebanyak antara 20-30 cm. Dalam ruangan ini terdapat 9 lampu tempel yang digunakan untuk menerangi ruangan ini. Lampu yang berada di ruangan ini memiliki cahaya sebesar 100. Selain itu terdapat 4 lampu gantung yang berada di ruang filing aktif ini yang berguna untuk memudahkan para petugas untuk mencari dokumen rekam medis pasien. Kemudian fasilitas lain yang ada di ruangan ini yaitu 3 kursi meja agar para petugas bisa melakukan tugasnya dengan cepat. Dan terdapat 3 komputer di setiap meja petugas. Terdapat 2 air conditioner agar ruangan tersebut tidak panas dan membuat petugas lebih nyaman. Terdapat 2 ventilator untuk sirkulasi udara agar ruangan tersebut tidak lembab. Tidak hanya itu, di sini kita juga terdapat ruang filing inaktif. Ruang filing inaktif difungsikan untuk tempat penyimpanan rekam medis yang sudah tidak aktif selama 5 tahun dan siap untuk dilakukan retensi. Pada bagian ruangan ini sengaja dipisah agar nantinya petugas tidak merasa bingung pada saat penyimpanan atau menyimpan berkas rekam medis. Fasilitas yang terdapat pada ruang filing inaktif terdiri dari 6 rak penyimpanan. Rak yang digunakan pada ruangan ini adalah rak terbuka. Rak terbuka dianjurkan pemakaiannya dengan alasan lebih mudah. Petugas dapat mengambil dan menyimpan rekam medis dengan cepat, menghemat ruangan dengan menampung lebih banyak rekam medis, dan tidak terlalu membutuhkan banyak tempat. Namun, kekurangan 12 rak terbuka yaitu keamanan kurang terjamin dan meja kerja, pemeliharaan berkas kurang terjaga,
Jarak antara dua buah rak untuk lalu lalang dianjurkan selebar 90 cm dan dianjurkan tinggi rak terbuka dengan petugas penyimpanan yaitu 200 cm. Namun satu pemeliharaan kebersihan yang baik akan memelihara rekam medis tetap rapi dalam hal penggunaan rak-rak terbuka. Selanjutnya terdapat 4 lampu tempel, 2 lampu gantung, dan 1 air conditioner. Luas ruangan penyimpanan berkas rekam medis yaitu 2,5 meter kali 5 meter. Luas ruangan tersebut sudah dirasa nyaman untuk petugas melakukan pekerjaan, mengambil dan mengembalikan berkas rekam medis. Pada setiap jarak antara rak yaitu kami menggunakan lebar 90 cm. Hal tersebut bertujuan untuk pada saat petugas melewati antara rak tidak terasa sempit dan juga antar petugas bisa saling berpas-pasan tanpa saling menyenggol satu sama lain. Pada ruangan ini, pencahayaan sudah dirasa ergonomi yaitu dengan 2 pencahayaan yang masing-masing memiliki penerangan 100 dengan terdapat 1 air conditioner untuk tiap menjaga berkas rekam medis agar tidak rusak karena lembab. Pada bagian belakang ruangan terdapat pintu yang dapat digunakan untuk akses keluar petugas. Pintu tersebut terbuat dari kayu dan kaca. Hal itu dikarenakan agar pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan tersebut lebih terang. Selain itu, pintu yang digunakan merupakan pintu dorong dan tarik untuk memudahkan petugas keluar masuk ruangan. Lantai yang digunakan merupakan lantai yang tidak licin untuk mengurangi risiko petugas terjatuh dan terpeleset. Di antara ruang retensi dan musola terdapat pintu yang terhubung keluar ruang rekam medis. Pintu ini terbuat dari kayu dengan aksen kaca agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan, dan pada lorong juga terdapat lampu gantung sebagai sumber cahaya untuk penerangan secara umum. Fungsi pencahayaan ini digunakan sebagai pencahayaan utama. Jenis lampu yang digunakan adalah jenis lampu yang dapat memancar secara merata ke segala arah. Lampu yang digunakan untuk menerangi ruangan lampu ini memiliki cahaya sebesar 100 watt di masing-masing lampunya. Terima kasih. Itu dia penjelasan dari desain tata letak ruang rekam medis yang ergonomis.